Wow, Oppo resmi merilis HP series Reno terbarunya di Indonesia, yaitu Oppo Reno 10. Smartphone keluaran terbaru ini digadang-gadang memiliki ketahanan jatuh drop resisten 20% lebih baik dari pendahulunya karena menggunakan lapisan EGC Dragon Trail Star 2 Cover Glass. Bukan hanya itu aja, tapi masih banyak kelebihan-kelebihan yang lainnya. Tapi katanya series Oppo Reno 10 ini adalah yang terakhir di series Reno. Wow, agak mengejutkan juga ya. Tapi itu sih katanya, kita belum tahu fixnya seperti apa. Kali ini kita akan bahas salah satu dari series Oppo Reno, yaitu Oppo Reno 10 5G. Bagaimana dengan spesifikasinya dan pengen tahu harganya? Jangan skip video ini dan jangan lupa bumper dulu. Ini dia guys, Oppo Reno 10 5G. Sebelum kita bahas ke performanya, kita bahas dulu tentang build quality-nya si Oppo Reno 10 5G ini. Mengusung desain kamera slim body, di mana bagian belakangnya ini terbuat dari polikarbonat yang di finishing matte. Jadi nggak ditinggalin sidik jari dan anti gores ya guys. Untuk desain kameranya ini cukup unik ya, nggak biasanya bentuknya ini kayak kapsul besar gini. Mengusung triple kamera dengan dua kamera kecil di bagian bawah, satu kamera besar di bagian atas, dan terdapat satu flash di bagian tengahnya. Jujur nih, saya agak kurang suka sih dengan desain yang begini, atau mungkin lagi zamannya ya dengan desain kamera yang gede-gede seperti ini. Lanjut, di bagian samping kanannya ini terdapat satu tombol power dan satu tombol volume up and down. Di bagian atas terdapat lubang mikrofon, lubang speaker, dan ini nih yang agak menarik, terdapat infrared yang berfungsi buat remote. Cukup menariknya, di mana fitur ini hanya ada di Xiaomi, tapi kali ini Oppo juga ada fitur ini. Lanjut, di bagian kiri ini kosong, tidak ada apa-apa. Di bagian bawahnya ini terdapat slot SIM card, yang dimana slot SIM cardnya ini berbentuk hybrid. Terus ada lubang mikrofon, lubang USB Type-C, dan lubang speaker. Dimana speakernya ini udah stereo, dan volumenya ini udah up to 200%. Pastinya bakalan kenceng deh suaranya. Lanjut, di bagian depan layarnya ini terdapat satu buah kamera yang berbentuk punch hole. Dan layarnya ini menggunakan layar AMOLED dengan ukuran layar 6,7 inch, resolusi Full HD+, refresh rate 120Hz, dan layarnya yang memiliki lengkungan atau 3D curve. Di sisi kiri dan kanannya ini sudah mendukung pemindai sidik jari di bawah layar. Tak hanya desain ala flagship, seri Reno kali ini juga menawarkan kenyamanan yang lebih saat HP digenggam. Oppo Reno 10 5G ini hanya memiliki ketebalan 7,99 mm dengan bobot 185 gram, menjadikan perangkat yang ringan dan tipis. Ukurannya yang tipis membuat ponsel ini juga dibekali dengan sejumlah kelebihan. Salah satunya adalah teknologi desain 3D dual curve yang disematkan pada bagian layar utama agar dapat menghasilkan sudut lengkungan 56 derajat. Bagian belakangnya juga dibuat melengkung sehingga ponsel lebih nyaman digenggam. Untuk build quality-nya saya cukup suka untuk yang jenis ini, tapi itu kembali ke selera kalian masing-masing, sukanya yang kayak gimana. Lanjut kita ke bagian performanya. HP ini menggunakan sistem Android 13 dengan prosesor MediaTek Dimensity 7050 yang dibaluti dengan RAM 8/4 GB dan 256 GB untuk internalnya. Kita cek Antutu dan Geekbench-nya. Untuk Antutunya HP ini dapat skor di 330 ribuan. Dan untuk Geekbench-nya ini dapat skor 944 untuk single core-nya dan 2348 untuk multi core-nya. Wow, cukup besar juga ya untuk nilainya. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung tes aja dengan beberapa game. Pertama kita coba main game Mobile Legends. Untuk settingannya ini dapat ditinggi untuk refresh rate-nya dan tinggi juga buat grafisnya. Sedangkan untuk ultanya ini belum kebuka. Agak kurang gimana gitu ya. Tapi si frame rate-nya ini stabil di 60 fps. Main selama 30 menit, baterainya hanya berkurang 5% saja. Lanjut untuk PUBG Mobile. Settingannya mentok di HDR Ultra. Main di settingan Smooth Extreme, frame rate-nya stabil di 60 fps. Dan main selama 30 menit, baterainya hanya berkurang 7% saja. Untuk gyronya juga enak, responsif. Wis, pokoknya mah mantul deh ini HP.
Nah guys, itu untuk performanya. Buat kesimpulannya nih, untuk performa HP ini udah oke banget. Dipakai main game mulai dari game sedang sampai yang game berat, dilibas sama HP ini. Untuk daya tahan baterainya ini juga dibekali dengan 5000 mAh. Ya kalau dipakai normal bisa seharian full sih ini. Tapi kalau dipakai main game ya bisa sampai 5-6 jaman lah. Untuk pengisian baterainya juga agak ngebut ya, karena dibekali dengan 67 watt fast charging, jadi ngisi dari 0 sampai 100% ini bisa sampai 50 menitan saja. Nah, setelah itu kita lanjut ke bagian kameranya. Ini nih yang diunggulkan dari Oppo, yaitu dari kameranya mengusung triple kamera, yang dimana kamera utama 64 megapiksel wide kamera, 32 megapiksel telefoto kamera, 8 megapiksel untuk ultra wide, dan 32 megapiksel untuk kamera selfie. Ternyata Oppo Reno ini juga udah dikasih ultra wide ya. Wow, cukup bagus juga nih. Lanjut untuk resolusi video kamera belakangnya, mentok di 4K 30 fps dan 1080 pixel 30/60 fps. Yang menariknya ini, si videonya ini bisa pakai ultra wide, tapi ultra wide-nya ini hanya bisa digunakan di 720 pixel 30 fps dan di 1080 pixel di 30 fps saja. Jadi untuk resolusi 720 pixel, 1080 pixel per 60 fps dan 4K ini nggak bisa dipakai. Selain itu, kameranya ini bisa zoom sampai 20 kali. Wow, 20 kali, bayangkan. Cukup oke juga ya ini HP. Mantap. Buat kalian yang penasaran dengan hasil dari kamera ini, simak nih video berikut ini. Ini dia hasil dari kamera Reno 10 dari 1080 pixel di 60 fps. Gimana menurut kalian? Tuh. Nah, dan ini hasil kamera depan dari si Reno 10 5G. Mantap kan? Nah guys, gimana dengan hasil kameranya? Kalau menurut aku sih ini udah oke banget. Jangan ditanya lagi kalau soal kamera dari HP Oppo mah sudah pasti ajib. Tingkat warnanya juga lebih muncul, jadi berasa hidup gitu. Ya pokoknya kalau dipakai buat fotografi atau video, jelas ini oke banget lah. Karena kameranya ini yang 64 megapiksel dan resolusi videonya ini bisa sampai 4K. Mantap gak tuh? Nah itu dia guys, review tentang HP ini. Untuk fitur tambahannya paling Oppo ngasih infrared yang berfungsi buat remote. Cukup berguna juga di kala TV remote udah rusak, jadi bisa pakai HP ini. Terus paling fitur NFC dan fitur khusus lainnya. Oh ya, untuk harganya ini dibanderol dengan harga Rp5.999.000 saja. Mungkin itu saja review tentang HP ini. Kesimpulannya, buat HP ini menurut saya oke banget. Dengan harga 6 jutaan kurang 1000, kita udah dapat beberapa fitur. Mulai dari kameranya yang bagus, ada ultra wide-nya, desain yang flagship dan mewah, serta performanya yang udah kenceng banget karena menggunakan prosesor terbaru dari MediaTek. Apalagi ditambah fitur khusus lainnya. Tapi semua itu tergantung ke kebutuhannya kalian aja buat apa. So, segitu aja. Kalau mau beli, kalian bisa datang langsung ke cabang Sati terdekat atau lewat marketplace yang linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi. Segitu aja, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.